Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Hari ini kita mau belajar lagi nih, jadi teman-teman siapkan ya alat tulisnya dulu. Ya, sebelum melanjutkan video ini, coba cek dulu alat tulisnya apakah sudah ada di dekat teman-teman. Karena kita hari ini mau belajar bagaimana kita bertahap untuk mengurangi perasaan kecemasan akibat terlalu banyaknya overthinking. Ya, jadi cara melakukan perubahan di dalam pikiran kita agar kita tidak menjadi overthinking. Ya, teman-teman perhatikan baik-baik langkahnya karena ini sebenarnya perlu usaha. Jadi teman-teman nggak bisa secara tanpa usaha lah, kalau saya bilang itu sesuatu hal yang tidak mungkin memang. Dan kita berharap dengan cara ini kita bisa bantu diri kita sendiri untuk melakukan suatu perubahan. Nah, teman-teman ya, saya sendiri selalu mencoba mencatat hal-hal yang mungkin perlu saya catat di dalam keseharian saya untuk mendapatkan ilmu dari berbagai macam sumber, terutama dari buku yang saya baca. Tapi pada kesempatan kali ini, saya mau mengatakan bahwa hidup ini kan sebenarnya banyak pilihan nih. Zaman sekarang itu bahkan warna aja kita bisa biru aja banyak macam gitu ya. Ada biru tua, biru muda, dulu mungkin seperti itu. Sekarang ada biru navy, biru dongker, biru toska seperti ya, atau hijau toska gitu ya. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan. Semakin banyak juga yang kita perlu perhatikan, informasinya semakin banyak. Dan dari buku yang saya baca, itu menjadi kesulitan karena pada dasarnya orang akan membuat suatu keputusan lebih dari 3.500 keputusan setiap harinya. Ya, lebih dari 35.000, bukan 3.500 malah 35.000 keputusan dalam satu hari. Ya, saya salah tadi ya. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya yang disebut decision fatigue. Decision fatigue. Nah, decision fatigue ini atau kelelahan dalam membuat keputusan akibat terlalu banyaknya hal yang harus dibuat. Nah, untuk itu banyak diantaranya teman-teman mungkin melakukan upaya untuk mengelola ya hal-hal yang berkaitan dengan keputusan. Misalnya yang paling gampang adalah contoh membuat lebih mudah memilih seragam di dalam bekerja. Jadi kalau teman-teman yang seragam, kalau bekerja mungkin harus menggunakan baju seragam, itu nggak susah. Tiap hari bajunya mungkin itu terus, ya paling beda hari Jumat misalnya seperti itu, atau hari Senin. Tapi ada juga orang yang bebas bajunya dan dia memilih warna yang sama, jenis baju yang sama, ya maksudnya t-shirt atau misalnya polo shirt atau misalnya kemeja ya, seperti yang dilakukan oleh Mark Zuckerberg misalnya dengan warna-warna yang motifnya warna abu, hitam ke abu-abuan seperti itu ya, atau dark navy misalnya. Itu terus setiap hari. Jadi dia tuh mengurangi otaknya untuk bekerja memilih. Ya, kalau saya kan mungkin masih milih, aduh hari ini kayaknya mau pakai baju apa, mungkin celananya dicocokin warnanya seperti itu. Ya, itu membuat kita jadinya lebih gampang terpengaruh gitu ya dengan situasi keadaan kita. Karena informasinya begitu banyak. Mungkin nanti teman kita cerita, ada baju baru, model baru, dan segala macamnya. Yang paling dominan perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa mempermudah itu. Ya, itu yang paling sederhana. Terus yang kedua adalah problemnya seringkali kalau kita terlalu banyak memilih ataupun terlalu banyak pilihan dalam hidup kita sehingga kita harus memutuskan, sehingga terjadi tadi decision fatigue atau orang yang secara umum kesulitan untuk menentukan gitu karena terlalu capek otaknya, maka akan banyak penundaan. Nah, penundaan inilah yang mana akan menimbulkan masalah nantinya. Teman-teman nantinya akan menjadi kesulitan untuk akhirnya melakukan secara benar aktivitas kehidupan sehari-hari. Karena begitu banyaknya penundaan-penundaan. Ya, procrastination katanya ya. Ini seringkali terjadi karena begitu banyaknya pilihan. Mungkin kalau
kita menyederhanakan, maka pilihan itu akan menjadi lebih sedikit dan keputusan akan jauh lebih gampang dibuat. Dan kita tidak lagi menunda-nunda keputusan tersebut gitu ya. Jadi, lalu apa yang mesti dilakukan nih? Yang paling penting pertama kali adalah kita perlu memilah-milah, ya, breakdown gitu ya, into small things, atau kita mengolahnya menjadi lebih kecil gitu ya. Mana yang penting, mana yang nggak penting. Ya, teman-teman mungkin bisa memahaminya itu ya sebagai sesuatu hal yang mungkin perlu diperhatikan. Mana yang penting, mana yang nggak penting. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian, kurangi hal-hal yang kompleks dan fokuslah pada hal-hal yang simple. Ya, kurangi hal-hal yang kompleks, yang banyak, yang mesti harus melakukan ini, melakukan itu gitu ya. Dan fokuslah pada hal-hal yang simple. Ini seringkali kita tanpa sadar kita tidak terbiasa karena mungkin kita tidak membiasakannya. Jadi kalau misalnya mau makan gitu ya, teman-teman nggak usah pusing makan itu. Misalnya ada nasi, kemudian ada sayur, ada lauk gitu. Ya lauknya cukup 1 misalnya gitu. Ya, atau 2 lah paling banyak. Udah, begitu aja gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau pergi ke sesuatu tempat atau daerah tertentu yang mana kita juga mau makan di sana, kita juga nggak pusing gitu. Kadang-kadang kalau kita lihat, teman-teman juga lihat restoran gitu ya, restoran yang begitu banyak menyajikan menu, kadang-kadang yang kita pilih ya dia-dia lagi gitu. Banyak banget bingung menunya, akhirnya mesennya nasi goreng gitu ya. Ini kan sering terjadi juga ya buat kita juga. Jadi saya kira itu adalah sesuatu yang mungkin tidak mudah kita pelajari sebagai sesuatu hal yang penting untuk kedepannya gitu. Ini juga menjadi penting bahwa ketika kita di awal bangun tidur gitu ya, itu kan pertama kali itu kita akan melihat apa yang pertama kali tergambarkan ya sebagai sesuatu yang ingin kita lakukan. Kalau teman-teman itu punya pekerjaan yang tertunda di malam hari dan kemudian kepikiran, maka mungkin pagi-paginya itu bangun tidur udah mikirinnya tuh seperti itu. Ya, jadi langsung ada sesuatu yang memusingkan kepala kita gitu ya. Nah, untuk itulah kebanyakan dari kita disarankan untuk membantu diri kita melihat, mengurai sebagaimana apa adanya. Apakah memang betul hal-hal yang perlu kita lakukan, hal-hal yang kompleks mungkin atau yang banyak itu kita bisa urai menjadi hal-hal yang simple. Ya. Kadang-kadang mengapa kita jadi susah itu lebih disebabkan karena kita udah keburu-buru melihatnya itu sebagai sesuatu yang pokoknya aduh susah nih, berat nih gitu. Jadi emosi kita lebih dominan daripada rational thinking kita atau cara berpikir rasional kita. Dan teman-teman itu yang saya sebutkan tadi harus dilatih. Apa intinya? Sebenarnya intinya adalah menyederhanakan kehidupan kita. Jadi bagaimana ketika kita terlalu banyak mengambil keputusan, sebabnya itulah yang membuat kecemasan. Kenapa? Karena procrastination, menunda-nunda, bingung memutuskan mana, bagaimana caranya ke depannya, terlalu kompleks, langsung emosi ketika menghadapi hal tersebut. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana mengurangi hal-hal yang bisa kita kurangi, sebagaimana hal yang simple terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita bisa. Nggak mudah sih, saya kira itu ya, mengapa saya juga menjelaskan kepada teman-teman bahwa misalnya saya praktek di satu tempat, praktek saya dibatasi, pasien-pasiennya dibatasi, dan itu saya kira itu sesuatu hal yang membantu saya untuk membantu diri saya juga lebih bisa lah mengurai kondisi ini menjadi jauh lebih baik. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan jiwa dan raga kita dengan cara melatih mental, fisik kita. Jangan lupa mantra kita, ikhlas, sabar, dan sadar. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di bahasan topik selanjutnya yang mungkin jauh lebih bagus lagi daripada yang saya berikan nanti. Oke, thank you semuanya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.